Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen, Pak Arif, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Dia Putri Rosiana dan dengan NPM 001 dari kelas 5A. Hari ini saya akan presentasikan tentang isu globalisasi dan kemiskinan. Dalam isu kemiskinan bukan hanya menarik untuk dibahas secara akademis, tapi juga dapat menyentuh hati kemanusiaan kita. Di tengah dunia yang semakin maju, di mana manusia bisa berkomunikasi lintas negara dalam hitungan detik, masih ada jutaan orang yang hidup tanpa akses pendidikan, makanan layak, dan pelayanan kesehatan dasar. Globalisasi memberi banyak kemajuan, teknologi, perdagangan bebas, dan kemudahan informasi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menciptakan jurang kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan miskin, antara mereka yang terhubung dan mereka yang tertinggal. Karena itu, isu kemiskinan penting bukan hanya untuk negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga bagi dunia global secara keseluruhan. Mari kita mulai dari definisi konsep dari pengertian globalisasi. Menurut Anthony Giddens, pada tahun 1990, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial di Indonesia dunia yang menghubungkan tempat-tempat jauh sedemikian rupa sehingga peristiwa di satu tempat dapat dipengaruhi oleh kejadian di tempat lain. Artinya, dunia menjadi seperti satu ruang besar yang saling terhubung, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Sementara Joseph Stiglitz pada tahun 2002, ekonomi peraih Nobel, menyatakan bahwa globalisasi adalah kekuatan yang bisa membawa kesejahteraan jika dikelola dengan baik, tetapi dapat memperburuk ketimpangan jika dibiarkan tanpa regulasi yang adil. Globalisasi melahirkan arus yang besar, arus barang dan jasa, arus tenaga kerja dan modal, arus informasi dan budaya. Namun, tidak semua negara mampu mengendalikan arus ini secara seimbang. Negara maju memiliki infrastruktur dan SDM kuat, sementara negara berkembang seringkali hanya menjadi pasar konsumsi dan sumber tenaga kerja murah. Lalu, pengertian dari kemiskinan sendiri memiliki makna yang multidimensi. Menurut Amartya Sen pada tahun 1999, seorang filsuf ekonomi, kemiskinan bukan sekedar kekurangan pendapatan, tetapi juga ketidakmampuan seseorang untuk mengakses kemampuan dasar capability seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Jadi, kemiskinan bukan hanya tentang tidak punya uang, tetapi tentang tidak punya pilihan hidup. Lalu, menurut BPS pada tahun 2024, garis kemiskinan di Indonesia ditetapkan berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Namun, banyak ahli berpendapat bahwa ukuran ini masih sempit, karena kemiskinan juga menyangkut akses
martabat, dan keadilan sosial. Lalu, apa saja jenis-jenis dari kemiskinan? Yang pertama itu ada yang namanya kemiskinan absolut, yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Lalu yang kedua, ada kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan di mana hidup di bawah standar sosial di masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga, ada yang namanya kemiskinan struktural atau didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh sistem sosial, politik, dan ekonomi yang tidak adil. Lalu yang terakhir itu ada kemiskinan kultural yang disebabkan oleh budaya pasrah, kurang motivasi, dan rendahnya kesadaran pendidikan. Keempat ini saling berkelindan atau bertumpang tindih dan membentuk lingkaran kemiskinan yang sulit diputus jika tidak ada intervensi lebih serius lagi. Lalu, isu kemiskinan itu sangat penting karena menyangkut keberlanjutan kehidupan manusia dan keadilan sosial global. Ada 3 alasan utamanya, yaitu yang pertama, karena kemiskinan adalah masalah global. Menurut World Bank, pada tahun 2024, sekitar 700 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim. Kemiskinan paling parah terjadi di Afrika, Sub-Sahara, dan Asia Selatan. Tetapi Asia Tenggara juga masih berjuang menguranginya. Kita tidak bisa menutup mata karena kemiskinan di satu negara berdampak global, yaitu di mana menimbulkan migrasi, konflik sosial, dan ketidakstabilan ekonomi regional. Yang kedua, karena globalisasi memperlebar ketimpangan. Data dari Oxfam pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di dunia menguasai hampir 50% kekayaan global. Sementara miliaran orang hidup dalam keterbatasan. Globalisasi yang seharusnya menjadi jembatan kemajuan justru sering menjadi alat dominasi ekonomi dan politik. Yang ketiga, adanya relevansi dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Kemiskinan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 1, no poverty. Tanpa menghapus kemiskinan, mustahil mencapai tujuan lain seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak, dan keadilan sosial. Jadi, membahas kemiskinan berarti juga membahas fondasi pembangunan global. Mari kita lihat bagaimana kemiskinan dan globalisasi berhubungan melalui perbandingan 3 negara Asia Tenggara, yaitu Singapura, Indonesia, dan Myanmar. Minmap menunjukkan 4 faktor utama yang menentukan tingkat kemiskinannya, yaitu pendapatan per kapita, pendidikan, kesehatan, dan hukum atau kriminalitas. Di sini dilihat dari pendapatan per kapita pada negara Singapura sekitar Rp3.796.000, di Indonesia Rp215.500, dan Myanmar Rp49.000 per harinya. Singapura yang miskin sumber daya alam justru berhasil menjadi pusat keuangan dunia karena SDM-nya yang unggul, manajemennya yang bersih, dan ekonominya berbasis inovasi.
Sebaliknya, Myanmar dengan sumber daya melimpah justru tertinggal karena konflik politik dan lemahnya pemerintahan. Artinya, kekayaan alam bukan jaminan kesejahteraan. Yang penting adalah kualitas manusia dan tata kelola negara. Pada bagian pendidikan, Singapura memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. Kurikulumnya sudah global dan aksesnya merata dan gurunya profesional. Di Indonesia sendiri, anggaran pendidikannya besar, tetapi masalahnya pada distribusi, kurikulum yang sering berubah, dan kesenjangan antara kota dan desa. Dan di Myanmar sendiri, banyak daerah yang tidak memiliki sekolah layak, dan konflik membuat banyak anak tidak bersekolah. Pendidikan adalah the great equalizer, alat paling kuat untuk keluar dari kemiskinan. Negara yang menanamkan investasi besar pada pendidikan akan menuai kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu ada pada bidang kesehatan. Di Singapura sendiri, sistem kesehatan di sana modern, aksesnya mudah, harapan hidup di sana tinggi, hingga mencapai rata-rata 80 tahun. Dan di Indonesia sendiri, BPJS menjadi langkah yang positif, tapi masih ada masalah akses di daerah yang terpencil. Dan sedangkan di Myanmar, anggaran kesehatannya sangat kecil, banyak rumah sakit yang rusak dan jumlah dokter yang minim. Kesehatan yang buruk bukan hanya akibat kemiskinan, tapi juga penyebabnya. Orang miskin lebih mudah sakit dan biaya kesehatan memperparah kondisi ekonomi mereka. Lalu yang keempat, pada bidang kriminalitas, di Singapura sendiri hukumnya sudah terlaksana sangat ketat. Korupsi hampir nol dan aparatnya profesional. Dan di Indonesia, korupsi itu masih tinggi. Penegakan hukumnya juga belum konsisten. Dan di Myanmar sendiri, sistem hukumnya lemah dan masih banyak pelanggaran HAM. Penegakan hukum yang kuat akan menciptakan stabilitas, menarik investasi, dan mengurangi kemiskinan. Negara yang korup tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan kepercayaan rakyatnya. Dari kesimpulan minmap ini, kita bisa membandingkan dari tingkat kemiskinannya. Tingkat kemiskinan di sini berbanding lurus dengan kualitas tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Globalisasi hanya menguntungkan negara yang siap, bukan yang lemah. Lalu apa akar penyebab dari kemiskinan ini? Yang pertama, struktural. Kebijakan ekonomi tidak adil, ketimpangan upah, dan distribusi sumber daya yang timpang. Yang kedua, kultural. Pola pikir pasrah, rendahnya motivasi belajar, dan ketergantungan bantuan. Yang ketiga, politik. Korupsi, lemahnya kebijakan publik, dan tidak adanya keberpihakan pada masyarakat miskin. Lalu yang keempat, itu global. Eksploitasi ekonomi oleh negara maju terhadap negara yang berkembang. Dalam konteks Indonesia, kita melihat fenomena growth without equity. Ekonomi tumbuh tapi tidak diikuti dengan pemerataan. Sebagian besar keuntungan hanya dinikmati oleh kelompok atas. Menyinggung dengan sejarah kemiskinan sedikit, pada tahun 1960-an, hampir semua negara Asia Tenggara berstatus miskin. Namun sejak era globalisasi dan industrialisasi, perbedaannya makin nyata.
seperti pada Singapura yang mengandalkan human capital dan menjadi negara industri maju, dan di Malaysia sendiri fokus pada diversifikasi ekonomi. Indonesia dan Myanmar masih saja bergantung pada ekspor bahan mentah. Globalisasi membuka peluang ekspor dan investasi, tetapi juga memperbesar kesenjangan antara daerah industri dan pedesaan. Inilah tantangan utama negara berkembang di era global. Lalu, apa solusi komprehensif dalam mengatasi kemiskinan? Dengan level pemerintah, reformasi pendidikan berbasis kompetensi global dan pemerataan guru. Lalu dapat penguatan layanan kesehatan primer dan digitalisasi sistem BPJS. Lalu pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi publik. Lalu kebijakan ekonomi yang pro UMKM dan ekonomi kreatif. Pada internasional sendiri bisa melakukan promosi perdagangan yang adil atau fair trade, transfer teknologi dan pelatihan dari negara maju ke negara berkembang, penghapusan utang negara miskin yang menghambat pembangunan. Lalu, swasta bisa melakukan CSR berbasis community empowerment, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dengan pendidikan vokasional untuk pelatihan kerja. Dan sebagai masyarakat, bisa meningkatkan literasi keuangan dan pendidikan karakter, mengembangkan wirausaha social entrepreneurship, menumbuhkan solidaritas sosial dan kesadaran kolektif. Globalisasi bukanlah sesuatu yang bisa ditolak, tapi harus dikelola. Jika dibiarkan, ia akan memperkuat kapitalisme dan ketimpangan. Tapi, jika diarahkan dengan nilai keadilan, ia bisa menjadi kekuatan besar untuk pemerataan. Kita harus mendorong bentuk globalisasi baru, globalisasi yang manusiawi, di mana kemajuan ekonomi diimbangi dengan nilai kemanusiaan dan solidaritas. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Kita tidak hanya belajar teori, tetapi juga harus berpikir bagaimana menerapkannya untuk mengurangi ketimpangan di sekitar kita. Sebagai penutup, izinkan saya menyimpulkan beberapa poin utama. Yang pertama, kemiskinan bukan sekedar kekurangan materi, tetapi kekurangan akses dan kesempatan. Yang kedua, globalisasi bisa menjadi solusi atau ancaman, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Yang ketiga, pendidikan kesehatan dan penegakan hukum adalah fondasi utama menghapus kemiskinan. Yang keempat, pemerintah, masyarakat, dan dunia internasional harus bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan global. Kita semua sebagai generasi muda harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar pengamat. Kemiskinan bukanlah takdir, melainkan hasil dari kebijakan. Kemiskinan bukanlah takdir, melainkan hasil dari kebijakan dan sistem yang tidak adil. Karena itu, ia bisa diubah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua.
Semoga presentasi ini tidak hanya menambahkan pengetahuan, tetapi juga menyentuh nurani kita untuk membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.